Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku mau merekomendasikan 7 tempat wisata hits di Bekasi paling terbaru dan populer di tahun 2024. Semua wisata ini sangat cocok untuk mengisi waktu liburan kalian bersama keluarga. Untuk harga tiket masuknya juga murah meriah loh. Buat kalian penasaran, langsung aja tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, inilah dia 7 rekomendasi destinasi wisata terbaik dan terpopuler di Bekasi. Gede banget. Oh, lucu banget ya. Yang pertama adalah Haruma Bay Waterpark. Waterpark satu ini tuh lagi hits dan viral banget di Bekasi guys, karena baru opening pada tanggal 24 Februari 2024. Dan merupakan destinasi wisata air dengan wahana seru dan menarik. Untuk harga tiket masuk di weekday Rp23.000, di weekend atau tanggal merah sebesar Rp35.000. Untuk anak usia 1 tahun ke atas sudah tiket normal. Waterpark dengan konsep colorful ini memang gak terlalu besar tempatnya, tapi memiliki beberapa wahana air seru seperti Dreamy Pool, Happy Pool, Flowy River, dan juga Stormy Slide. Nah yang paling menarik, Haruma Bay Waterpark lokasinya tuh berada di samping danau. Jadi view-nya cakep, tapi kalau siang memang terik panasnya tuh menyengat banget guys. Di sini juga tersedia penyewaan gazebo, untuk biaya sewanya tuh di weekday Rp100.000 untuk sehari penuh. Sedangkan di weekend Rp150.000 per 3 jam. View dari gazebo ini juga langsung menghadap ke danau ya. Pas kita kesini memang lagi peak season, kita datang tuh jam setengah 9 pagi tapi udah serame ini guys. Pengunjungnya udah bejibun aja meskipun masih pagi. Saran dari aku buat kalian mau datang ke sini tuh mendingan di weekday ya, biar lebih menikmati, atau bisa cari momen yang tepat biar bisa ngerasain berenang nyaman dan nikmatin suasana di sini. Kolam renang ini juga memiliki sejumlah air mancur dan beberapa seluncuran. Terus ada juga replika kapal laut yang sangat menarik untuk anak-anak. Haruma Bay Waterpark juga menyediakan space untuk kita duduk secara gratis ya guys. Nah buat kalian yang nggak bawa tikar atau karpet, di sini juga tersedia sewa karpet untuk harganya tuh Rp30.000. FYI, masuk ke sini kita diperbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar. Di sebelah sini untuk Flowy River atau kolam arusnya, pengunjung bisa naik ke atas ban sambil santai dan mengikuti arus. Untuk sewa ban single Rp20.000 per 2 jam dan untuk ban double Rp30.000 per 3 jam. Kalau kalian gak bawa bekal, gak perlu khawatir ya guys, karena di dalam sini tuh terdapat banyak tenan makanan dengan harga yang masih terjangkau. Kisaran harga makanan sekitar Rp10.000 sampai Rp30.000. Selain gazebo, kalian juga bisa sewa shelter untuk harga terlampir ya. Setiap weekend di sini juga ada live musiknya guys, yang siap untuk menemani kalian. Sewa loker di sini kita harus bayar Rp10.000 untuk sekali pakai. Ruang bilas outdoor ada di sebelah sini. Di sini juga tersedia hall, tempatnya tuh cukup besar. Untuk kita menunggu dan beristirahat tuh bisa banget. Untuk toiletnya cukup banyak, tempatnya juga lumayan bersih. Tersedia musola juga, tempatnya cukup luas dan nyaman. Overall, Haruma Bay Waterpark Bekasi ini bisa menjadi destinasi wisata untuk liburan bersama keluarga tercinta. Yang kedua adalah Grand Splash Waterpark. Grand Splash Waterpark ini lagi hits dan seliweran di media sosial nih, karena konsepnya yang unik dan menarik. Untuk tiket masuknya Rp20.000 di weekday, Rp30.000 di weekend, dan Rp40.000 di libur nasional. Yang paling menjadi keunggulan Grand Splash Waterpark Bekasi ini adalah banyak memiliki spot foto selfie dengan nuansa Asia gitu, seperti Korea dan juga Jepang, yang pastinya membuat pengunjung semakin betah untuk berkunjung ke sini. Konsep dan tema di sepanjang jalan menuju waterpark juga cakep dan instagramable banget. Kalian akan disuguhkan dengan vibes ala Korea gitu guys. Banyak spot-spot foto kayak spot foto tema bunga sakura, rumah Korea, dan street food ala-ala Korea. Yang pastinya spot ini tuh tidak berbayar alias gratis. Jadi kalian bisa bebas foto sepuasnya di sini ya. Di sini juga ada yang menjual mainan anak-anak dan juga perlengkapan renang. Asiknya lagi, lokasi waterpark ini tuh ada di dekat danau. Kalian bisa sekaligus healing tipis-tipis nih. Tapi enaknya sih sore-sore ya kalau mau ngadem di danaunya, karena kalau siang panasnya tuh terik banget. Buat kalian yang mau keliling danau, ada wahana naga air dan juga sepeda air. Untuk naik perahu naga sebesar Rp10.000 per orang dan sepeda air tuh Rp20.000 untuk 2 orang. Nggak usah jauh-jauh ke Singapura untuk spot di foto satu ini guys, karena di Grand Splash Waterpark juga ada replikanya loh. Jadi bener-bener menarik dan instagramable banget sih semua spot fotonya. Mulai dari negara Korea, Jepang, Singapura, China tuh estetik semua. Gak nyangka banget kan kalau di Bekasi tuh ada tempat wisata hits sekece ini. Menurut kalian gimana guys? Yang udah pernah datang ke sini, jangan lupa tulis komen di bawah ya.
Oh ya, masuk ke sini kita juga diperbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar. Area kolam renang di Grand Splash Waterpark menurut aku memang nggak terlalu luas, tapi wahana airnya tuh terbilang lengkap. Ada area kolam arus, kolam anak, dan juga perosotan. Untuk perosotan jumlahnya juga lumayan banyak loh, mulai perosotan untuk anak-anak hingga perosotan yang lumayan tinggi untuk orang dewasa. Untuk kolam arusnya juga lumayan panjang nih treknya. Informasi dan penyewaan ban dan loker kalian bisa lihat di sini ya. Yang aku suka dari Grand Splash Waterpark adalah petugas lifeguard-nya tuh cukup banyak dan selalu standby. Jadi kita nggak perlu khawatir ya guys, tapi tetap aja sih buat yang bawa bocil kita harus tetap waspada. Sayangnya di sini tuh nggak ada kolam ombaknya. Tapi overall tempatnya sih bagus ya untuk hiburan anak-anak dan keluarga. Jadi buat kalian warga Bekasi dan sekitarnya yang pengen cari wahana air seru dan menarik, untuk berlibur bersama keluarga, kamu bisa berkunjung ke Waterpark Bekasi 1 ini. Wahana seluncurannya cukup banyak dan semuanya tuh mendarat di kolam yang dangkal, jadi aman ya untuk si kecil. Di dekat kolam terdapat juga area tunggu gratis dan ada juga penyewaan gazebo. Biayanya tuh sebesar Rp30.000. Untuk area loker ada di sebelah sini. Terus untuk tempat bilas dan ruang gantinya tuh ada di 2 lokasi. Fasilitas musolanya juga ada ya guys. Overall tempat wisata ini sih rekomen buat kalian warga Bekasi dan sekitarnya yang mencari waterpark seru dan menarik dengan banyak spot-spot foto instagramable dengan harga tiket yang terjangkau. Yang ketiga adalah The Joglo Garden. Selain tempat wisata, The Joglo Garden juga merupakan tempat kuliner karena di sini tuh punya resto and cafe. Asiknya lagi, tempat ini tuh mempunyai mini zoo yang bisa menjadi alternatif untuk tempat wisata edukasi keluarga. Pastinya si kecil dijamin happy deh. Kalau kita mau makan di restonya aja gratis ya guys, tapi kalau kita mau masuk ke arena wisata akan dikenakan biaya Rp25.000 per orang di weekday dan Rp35.000 di weekend dan libur nasional. Di dalam arena wisata, selain ada mini zoo, ada juga area outbound dan juga playground untuk anak. Nah, di sebelah sini khusus untuk hewan reptil, ada ular dan juga iguana. Buat kalian yang mau memegang dan foto-foto juga bisa. Kalau mau kasih makan hewan untuk biaya pakannya tuh Rp5.000 per ikat. Di sini ada kuda poni, yang mau naik kuda berkeliling area, kita akan dikenakan tambahan biaya sebesar Rp25.000 per orang. Terus kalau mau naik delman, biayanya juga sama, sebesar Rp25.000 per orang ya. Di sebelah sini untuk kandang rusa totolnya. Buat yang mau santai-santai di hammock juga bisa. Di sebelah sini untuk kolam terapi ikan guys, untuk fasilitas ini free ya. Nah ini dia area playground dan outbound, tempatnya tuh jadi satu guys. Memang sih nggak terlalu luas, tapi lumayan bikin bocil happy. Wahana permainannya juga cukup bervariasi, ada perosotan, ayunan, juga jungkit. Terus kita juga bisa bermain pasir-pasiran dan juga wall climbing. Untuk outbound ada wahana flying fox, high rope, tapi wahana ini tuh berbayar lagi. Di dalam area ini kita juga bisa bersantai atau nongki sambil pesan makan dan minum di area resto atau coffee shopnya guys. Areanya tuh luas dan juga nyaman ya. Kalau sore kita tuh bisa duduk di beanbag-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke aviary The Joglo Garden. Tempatnya tuh cukup luas sih, tapi sayangnya untuk jenis burungnya masih sedikit. Mungkin kedepannya bisa kali ya ditambah lagi untuk koleksi burungnya supaya lebih menarik. Selain itu di sini ada juga kebun anggurnya loh guys. Kita lanjut masuk ke area sebelah sini. Di sini tuh ada kandang kelinci, hamster, kambing dan juga domba. Terus kita juga bisa berinteraksi dengan memberi makan. Gak ketinggalan ada juga burung onta dan musang akar. Menurut aku hewan-hewan di sini sih cukup unik dan bervariasi ya guys. Overall tempat ini tuh worth it banget nih buat kalian kunjungi. Selain tempatnya tuh ramah anak dan juga keluarga, fasilitasnya juga cukup lengkap karena ada resto, coffee shop, mini zoo dan juga playground untuk anak. Tiket masuknya juga menurut aku lumayan affordable ya. Yang mau naik wahana ATV juga bisa, tapi harus berbayar lagi guys.
Nah ini dia untuk area coffee shopnya. Konsepnya tuh bangunannya joglo didominasi dengan material kayu. Harga menunya juga cukup bervariasi. Di sini sih lebih menjual ke makanan ringan dan juga minuman kopi dan non kopi. Harga menunya masih cukup terjangkau, kisaran harga 20-30 ribu rupiah. Cocok banget kan untuk kalian yang mau sekedar santai dan juga nongkrong. Nah kalau ini adalah area restonya. Konsepnya masih sama ya, konsep rumah joglo dengan ornamen kayu-kayu gitu guys. Areanya ada yang semi outdoor dan juga outdoor. Menu makanan yang disajikan lebih ke makanan Nusantara. Detail informasi harganya kalian bisa langsung pause aja video ini ya. Oh ya, meskipun datang di siang hari, area outdoor restonya tuh nyaman guys karena tempatnya tuh lumayan sejuk karena dikelilingi dengan banyak pohon yang rindang. Fasilitas musola juga ada, tempatnya tuh bagus dan memadai. Nah, di sebelah sini ada juga rumah singgah, konsepnya tuh kayak villa gitu ya. Di depannya terdapat kolam ikan koi juga yang besar. Yang keempat adalah rumah perubahan Jakarta Escape. Jakarta Escape ini bisa dibilang ruang terbuka hijau tersembunyi yang berada di tengah kota. Harga tiket masuk Jakarta Escape sebesar Rp25.000 per orang. Nantinya, setiap pengunjung akan mendapatkan voucher yang bisa dipakai belanja di dalam ya, seperti makanan, minuman, atau aktivitas di Jakarta Escape. Jadi alat pembayarannya di dalam berupa voucher ya guys. Nah guys, tempat pertama yang mau aku kunjungi ini namanya hutan bambu. Nah, jadi di sini kita bisa feeding animal ya. Ini kita harus beli tiket dulu di sebelah sini. Yuk. Masuk hutan bambu, tiketnya Rp25.000 per orang, dan nanti per orangnya akan dapat wortel 1 ikat untuk hewan di dalam. Kalau mau foto bareng keluarga, di sini juga ada foto booth-nya guys. By the way, masih belum banyak orang yang tahu loh tempat wisata satu ini, padahal lokasinya tuh sangat dekat dengan Jakarta. Jakarta Escape memiliki beragam fasilitas lengkap sebagai sebuah destinasi wisata, mulai dari taman bermain, hutan bambu, cafe and resto, kolam renang, danau, hingga penginapan guys. Areanya juga bersih banget dan juga asri loh. Cocok nih buat tempat healing yang gak jauh dari kota Jakarta. Masuk ke hewan reptil ya. Ini ada aneka ular, terus apa gitu. Kadal juga ini ya? Ya. Ibu Oh, gimana? Ini kadal. Oh, ini kadalnya nih guys. Untuk hewan di sini nggak banyak sih, tapi lumayan buat si kecil happy. Menariknya di sini ada penangkaran rusa juga loh. Nah, ini di sini ada rusa juga guys. Jadi kita bisa langsung berinteraksi ya kak ya. Oh, ini untuk rusanya. Tapi tenang aja ya, ini rusanya nggak galak kok. Oh, megang. Di taman rusa ini tuh seru banget guys. Jadi kita bisa langsung berinteraksi sama rusa-rusanya. Dan rusanya tuh banyak banget. Nah, ini rame ya. Pada saat weekend di sini ada bazar makanan yang biasa disebut dengan Sunday Market. Sebelum masuk ke sini, kita akan dapat free minuman bunga telang segar. Stand makanan UMKM di sini juga banyak pilihan, ada bakso, takoyaki, es durian, cendol, gorengan, dan masih banyak lagi. Pilihan makanan berat sekitar 40-60 ribu, untuk cemilan sekitar 25 ribu, dan air mineral 10 ribu. Pembayaran atau pembelian makan di sini cashless ya. Di dalam sini juga ada namanya Berisi Cafe. Terus di sini kalian juga bisa piknik bareng sama pasangan atau keluarga loh. Ada beberapa aktivitas anak juga ya guys, jadi si kecil tuh bakalan betah dan gak boring. Jakarta Escape juga mempunyai penginapan yang disewakan guys. Fasilitas musolanya juga bersih dan memadai. Untuk toiletnya juga bersih dan terawat ya. Kalau kita mau renang, kita harus bayar per orang Rp25.000. Nah, untuk keliling area Jakarta Escape, kita juga bisa naik shuttle dan bayarnya tuh Rp10.000 per orang. Kita bisa lihat rumah tempe dan juga gedung-gedung pertemuan yang disewakan di sini. Gak nyangka ya, ada hidden gem secakep ini yang lokasinya tuh berada di perbatasan antara Bekasi dan Jakarta. Sekarang ini aku lagi berada di rumah Turki. Jadi rumah Turki ini biasanya digunakan untuk acara seperti wedding gitu guys. Untuk dekorasinya juga mewah banget ya. Untuk lampu-lampunya kalian bisa lihat. Dan untuk tempatnya juga luas banget. Tamannya juga cakep banget. Yang kelima adalah Sirkus Waterplay. Sirkus Waterplay adalah waterpark indoor seru di Bekasi nih guys. Dan infonya, waterpark ini tuh menjadi kolam renang indoor pertama yang ada di Indonesia loh. Dengan mengusung konsep ala pertunjukan sirkus. Tempat wisata air satu ini cocok banget buat kalian yang mau mencari kolam renang indoor di Bekasi yang tempatnya tuh nyaman untuk berenang bersama keluarga dan bisa melindungi pengunjung dari panas maupun hujan. Harga tiket masuk ke Sirkus Waterplay di weekday itu Rp30.000 per orang, di weekend Rp40.000 per orang. Untuk fasilitas di Sirkus Waterplay ini juga lengkap ya.
Di sini kalian bisa sauna, mom and baby spa, pijat refleksi, dan masih banyak lagi. Oh ya, untuk masuk ke area waterparknya kita juga harus lepas alas kaki. Kolam renangnya memang nggak terlalu luas ya tempatnya, tapi wahana airnya tuh cukup bervariasi. Di sini ada kolam air panas, landing pool, semi olimpik, kiddie pool, dan juga baby pool. Ada juga spiral slide, race slide, ember tumpah, family slide warna-warni untuk anak dan juga dewasa. Dengan kedalaman kolam mulai dari 40 cm, 80 cm, 120 cm, ada juga yang 150 cm. Sirkus Waterplay Jati Asih Bekasi ini menurut aku rekomen ya guys buat menjadi alternatif tempat berlibur kalian untuk warga Bekasi dan sekitarnya. Karena selain objek wisata air ini tempatnya indoor dan fasilitasnya terbilang lengkap, waterpark ini punya konsep yang unik dengan show atau atraksi badutnya. Ditambah lagi, untuk tiket masuknya juga menurut aku sih masih terjangkau banget. Buat kayak mau pijat refleksi, untuk ruang refleksinya juga ada loh. Yang mau sewa ruang VIP, lokasinya tuh ada di sebelah sini. Biaya sewanya Rp75.000, ada fasilitas kursi, loker, plus ruangan AC. Dengan maksimal 5 orang ya. FYI, show sirkusnya tuh hanya ada di hari Sabtu dan Minggu. Jadwalnya ada 2 sesi. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca dan lihat di sini ya guys. Sesi pertama itu adalah game, door prize, dan juga foto-foto dengan om badutnya yang ramah-ramah. Untuk sesi kedua itu ada acrobat show dan juga foto-foto. Jadi kalau kalian kesini jangan sampai ya melewatkan pertunjukan sirkusnya. Nah, di sebelah sini untuk kolam hangatnya guys. Terus di sini juga ada fasilitas playground untuk anak. Permainannya tuh juga cukup bervariasi, ada perosotan dan juga trampolin. Fasilitas kantin atau restonya ada di setiap sudut kolam renang. Jadi kalau kalian yang nggak bawa bekal dari rumah nggak perlu khawatir. Untuk masalah harga juga masih affordable, kisaran 20–30 ribuan. Nah, di sebelah sini untuk ruangan sauna. Fasilitas musola juga ada ya, tempatnya cukup nyaman dan juga terawat. Untuk ruang bilas dan ruang gantinya juga banyak dan nyaman ya guys. Jadi waterpark Sirkus Waterplay Bekasi ini wajib masuk list liburan kalian nanti. Yang keenam adalah kampung kita. Wisata kampung kita cocok banget nih buat liburan keluarga. Tempat wisata ini menurut aku sih lumayan bagus ya, tempatnya cukup asri karena kita bisa melihat area persawahan. Dan tempatnya juga ramah anak loh. Harga tiket masuk di weekday sebesar Rp8.000 dan di weekend Rp10.000. Jadi masih murah meriah ya guys. Di sini juga banyak saung-saung untuk tempat duduk dan beristirahat. Saung di sini kalau untuk keluarga disewakan, tapi kalau cuma untuk 2–4 orang tuh gratis ya. Tempat ini memiliki nuansa yang cukup asri karena letaknya tuh berada di tepi sawah dan ada di pepohonan rimbun. Tapi kalau siang sih masih tetap panas. Nah, kalau bangunan seperti joglo ini adalah area resto utamanya. Di sini tuh makanannya disediakan prasmanan dengan berbagai menu seperti menu Betawi, Sunda, dan juga Jawa. Untuk harganya menurut aku juga masih terjangkau ya guys. Di sini ada playground anak juga yang bisa dipilih. Untuk wahananya ada beberapa yang berbayar lagi seperti mobil-mobilan. Nah, ini kita harus bayar Rp10.000. Ala-ala Bali, di sini ada juga bangunan menyerupai gapura Bali dan banyak pepohonan yang dililit sarung gitu guys. Wisata kampung kita juga cocok nih untuk acara family gathering atau acara kumpul keluarga. Bisa dibilang ini adalah tempat rekreasi keluarga yang suasananya berada di pinggir persawahan serasa di pedesaan gitu. Lumayan kan untuk mencari udara segar sebagai tempat di tengah kota yang padat penduduk. Memang lumayan sih tempatnya untuk healing yang gak jauh-jauh dari kota Bekasi. Apalagi tempatnya juga family friendly. Selain resto, ada banyak juga warung-warung jajanan makanan ringan ya guys. Nah, ini dia yang jadi favorit para bocil kalau berkunjung ke sini adalah kolam renangnya. Masuk ke sini kita harus bayar tiket sebesar Rp20.000 per orang. Area kolamnya memang nggak besar tapi lumayan nih. Kolam renangnya tuh ada 2 kolam, kolam anak dangkal dan agak dalam. Ada wahana ember tumpah, seluncurannya juga ada ya. Di dekat waterparknya juga ada tempat duduk dan meja payung untuk kita menunggu. Nah, ini untuk area taman, tempatnya tuh bersih dan tertata rapi. Di sekitarnya tuh ada 2 tempat penginapan kayak villa gitu konsepnya, tetapi masih dalam tahap finishing ya. Dan di taman ini juga sudah lengkap dengan playground anak.
Yang ketujuh adalah Rainbow Garden. Rainbow Garden adalah objek wisata anak Instagramable di Bekasi nih guys. Biaya masuknya per orang tuh Rp15.000 dan nanti di dalam ada wahana yang harus bayar lagi tergantung pilihan kita. Ada juga beberapa wahana permainan gratisnya. Anak 1 tahun ke atas sudah bayar tiket masuk full ya. Di sini kita bisa bawa makanan dan minuman dari luar. Tempatnya tuh lucu, colorful, apalagi kalau malam lampunya juga nyala warna-warni gitu, jadi lebih menarik nih. Better kesini sih sore atau malam ya guys, jadi udah nggak panas juga. Di sini tuh banyak spot-spot foto gratisnya loh. Permainan anaknya ada yang indoor dan juga outdoor. Untuk yang indoor udah ber-AC ya, kita harus bayar lagi sebesar Rp35.000 free 2 pendamping orang tua. Untuk area ini rekomen buat bocil 2-5 tahun. Kalau yang semi outdoor ada di lantai atas ya, bayarnya tuh Rp20.000 free pendamping. Di area indoor permainannya tuh cukup banyak, ada wahana seperti kuda-kudaan, mobil-mobilan, pesawat-pesawatan, dan ada juga game koin. Yang mau naik rainbow slide, sekali bayarnya tuh Rp15.000 untuk 2 kali seluncur, bisa untuk anak beserta pendamping ya. Area seluncur rainbow memang gak terlalu panjang. Spot foto bagusnya tuh ada di malam hari ya guys, karena banyak lampu kerlap-kerlipnya. Tempatnya sih memang gak terlalu besar ya untuk Rainbow Garden ini, tapi overall cukup memanjakan mata buat foto-foto nih. Wisata ini juga memiliki konsep eat and play yang memadukan area permainan anak dengan wisata kuliner. Di sini tersedia belasan tenan yang menjual berbagai jenis makanan mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Harga makanan di sini masih standar mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp50.000. Berbagai wahana dan aktivitas menarik ada di taman wisata penuh warna ini ya. Di sini banyak spot selfie menarik, mulai dari jembatan lengkung, miniatur kastil, tembok China, air pancur, dan juga gerbang berbentuk love. Para pengunjung yang ingin merasakan keseruan bermain di taman rekreasi keluarga ini, gak perlu khawatir membayar mahal, cukup bayar Rp15.000 aja. Overall, Rainbow Garden Bekasi ini rekomen buat kalian kunjungi ya guys. Oke guys, itulah dia 7 rekomendasi tempat wisata hits di Bekasi yang wajib dikunjungi. Oh ya, jangan lupa juga ya untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!